Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM 4022151. Di sini saya akan menjelaskan pengertian teknik mencetak sederhana. Teknik mencetak sederhana merupakan salah satu kegiatan seni rupa yang sering digunakan dalam pembelajaran anak usia dini. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memindahkan warna atau bentuk dari satu benda ke media yang lain, seperti kertas, dengan cara ditekan atau ditempelkan sehingga menghasilkan pola atau gambar tertentu. Dalam pembelajaran PAUD, teknik mencetak biasanya menggunakan bahan-bahan yang sederhana atau bahan-bahan yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar, seperti daun, pelepah, pisang, buah-buahan, atau spons. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi dengan warna, bentuk, dan tekstur, sehingga menumbuhkan kreativitas serta kemampuan berekspresi melalui karya. Menurut Ningsih dan Mayer pada tahun 2023 menjelaskan bahwa kegiatan mencetak merupakan aktivitas seni rupa yang dilakukan dengan cara menekan atau menempelkan benda yang telah diberikan warna pada media tertentu sehingga menghasilkan pola yang berulang dan bervariasi. Melalui kegiatan ini dapat mengembangkan kemampuan mengembangkan kemampuan koordinasi antara mata dan tangan, serta meningkatkan kreativitas dan imajinasi anak dalam menghasilkan karya seni yang unik. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran seni rupa anak usia dini melalui teknik mencetak sederhana. Yang pertama ada mengembangkan kreativitas anak. Teknik mencetak memberikan kesempatan kepada anak untuk mengeksplorasi berbagai bentuk, pola, dan warna melalui kegiatan yang menyenangkan dan bebas berekspresi. Anak dapat menggunakan berbagai media seperti daun, sayuran, spons, atau benda-benda sederhana lainnya untuk menghasilkan karya seni. Melalui kegiatan mencetak, anak tidak hanya meniru bentuk yang sudah ada, tetapi juga dapat mengkombinasikan berbagai bentuk dan warna sesuai dengan imajinasinya. Hal ini membuat anak belajar menciptakan sesuatu yang baru dan unik. Kemudian, yang kedua, mengembangkan kemampuan motorik halus. Tujuan berikutnya adalah mengembangkan keterampilan motorik halus pada anak. Dalam kegiatan mencetak, anak harus melakukan berbagai gerakan seperti memegang alat cetak, mencelupkan benda ke dalam cat, menekan benda pada kertas, dan mengangkatnya kembali dengan hati-hati. Gerakan-gerakan ini membantu melatih koordinasi antar mata dan tangan, serta memperkuat otot-otot kecil pada anak. Kemudian, yang ketiga ada mengembangkan kemampuan ekspresi diri. Pembelajaran seni rupa merupakan teknik mencetak juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan anak dalam mengekspresikan diri. Anak usia dini seringkali belum mampu menyampaikan perasaan dan pikirannya secara verbal dengan baik. Melalui kegiatan seni, anak dapat mengekspresikan emosi, ide, dan pengalaman mereka secara visual. Kemudian yang keempat ada mengembangkan kemampuan kognitif. Kegiatan mencetak juga berperan dalam mengembangkan kemampuan kognitif pada anak. Dalam kegiatan ini, anak dapat mengenal berbagai konsep seperti bentuk, warna, pola, ukuran, dan hubungan antara sebab dan akibat. Misalnya, ketika anak menekan daun yang telah diberikan cat ke kertas, anak dapat memahami bahwa tekanan dan jumlah cat akan mempengaruhi hasil cetakan. Pengalaman ini akan membantu anak belajar melalui proses eksperimen dan penemuan. Yang kelima, menumbuhkan apresiasi terhadap seni. Tujuan lainnya adalah menumbuhkan rasa apresiasi terhadap seni sejak usia dini. Dengan terlibat langsung dalam kegiatan mencetak, anak belajar memahami bahwa seni dapat diciptakan melalui berbagai cara dan media. Anak juga belajar menghargai karya seni yang dihasilkan oleh dirinya sendiri maupun teman-temannya. Kemudian yang terakhir, ada mengembangkan sikap mandiri dan percaya diri. Kegiatan mencetak juga dapat membantu anak dalam mengembangkan sikap mandiri dan percaya dirinya. Ketika anak berhasil membuat sebuah karya dari hasil usahanya sendiri, maka mereka akan merasa bangga dan percaya diri terhadap kemampuannya. Guru sebaiknya memberikan kesempatan kepada anak untuk bereksperimen sendiri tanpa terlalu banyak mengatur hasil karya mereka. Hal ini penting agar anak merasa bahwa karya yang dihasilkan benar-benar berasal dari dirinya sendiri.
Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai manfaat teknik mencetak sederhana untuk anak usia dini. Jadi, kegiatan mencetak merupakan salah satu aktivitas yang terbukti memberikan kontribusi besar bagi perkembangan anak. Dengan menggunakan bahan-bahan alam yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar, seperti pelepah pisang, buah belimbing, sayuran, dan dedaunan, kegiatan ini tidak hanya ekonomis dan ramah lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ganda, terutama dalam dua aspek penting, perkembangan motorik halus dan pengembangan kreativitas. Yang pertama, manfaat bagi motorik halus. Penelitian menunjukkan bahwa kegiatan mencetak mampu meningkatkan kelenturan jari jemari, koordinasi tangan dan mata, serta kontrol gerakan pergelangan tangan. Jadi, keterampilan ini menjadi fondasi penting bagi kesiapan anak dalam menulis, menggambar, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, manfaat bagi pengembangan kreativitas. Kegiatan mencetak dengan bahan alam memberikan kebebasan bagi anak untuk bereksplorasi dan menciptakan karya yang unik. Jadi, anak-anak didorong untuk berpikir kreatif, mengembangkan imajinasi, serta menunjukkan rasa ingin tahu dan keberanian dalam mencoba hal-hal baru. Keunggulan bahan alam juga menjadi nilai tambah. Selain mudah didapat dan murah, bahan alam membuat suasana belajar menjadi lebih atraktif dan menyenangkan. Anak-anak menjadi lebih aktif dan menikmati proses pembelajaran. Yang menarik, kegiatan ini secara sinergis mengembangkan motorik halus dan kreativitas secara bersamaan. Saat anak mencetak, mereka tidak hanya melatih keterampilan motoriknya, tetapi juga mengembangkan ide-ide kreatif yang dituangkan dalam karya seni. Proses ini melatih ketelitian, kerapian, serta kelenturan jari jemari secara terpadu. Saya akan menjelaskan materi yaitu tentang jenis teknik mencetak sederhana untuk anak usia dini. Yang pertama ada teknik cetak stamping. Menurut Pamela Minette pada tahun 2019, teknik cap adalah kegiatan mencetak menggunakan benda yang diberi warna lalu ditekan pada media. Contohnya kentang, daun, spons. Manfaatnya melatih kekuatan tangan dan pengenalan bentuk. Yang kedua ada teknik cetak daun. Menurut Suyadi pada tahun 2021, pemanfaatan bahan alam seperti daun dalam mencetak membantu anak mengenal lingkungan sekaligus meningkatkan kreativitas. Manfaatnya mengenal tekstur dan bentuk alami. Yang ketiga ada finger painting yaitu cetak jari, yang dimana menurut Mari Mayeski pada tahun 2015, finger painting adalah teknik melukis atau mencetak menggunakan jari tangan secara langsung sebagai alat utama. Manfaatnya itu mengembangkan sensorik, mengenalkan warna. Yang keempat ada teknik cetak daun. Menurut Isbel dan Renis pada tahun 2020, teknik ini menghasilkan pola unik melalui gerakan menarik tali yang sudah diberi warna. Manfaatnya itu melatih koordinasi tangan dan kreativitas. Selanjutnya ada teknik cetak spons yaitu menurut yang selanjutnya ada teknik cetak spons. Menurut Charles Sever pada tahun 2014, penggunaan spons dalam kegiatan seni membantu anak memahami tekstur dan pola. Manfaatnya memastikan tekstur menarik. Teknik selanjutnya ada teknik cetak gelembung atau bubble printing. Menurut Jasmine pada tahun 2012, kegiatan seni berbasis eksperimen seperti gelembung sangat efektif untuk meningkatkan eksplorasi dan rasa ingin tahu anak. Manfaatnya menyenangkan dan eksploratif. Yang terakhir yaitu teknik cetak tutup botol. Menurut Mulyasa pada tahun 2022, penggunaan bahan bekas dalam pembelajaran seni dapat meningkatkan kreativitas dan kesadaran lingkungan anak. Manfaatnya yaitu mengenal bentuk daur ulang. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Di sini saya akan membahas mengenai media dan alat dalam teknik mencetak sederhana seni rupa anak usia dini. Media dalam teknik mencetak sederhana adalah bahan yang digunakan sebagai tempat hasil cetakan.
Media utamanya atau permukaan cetak yaitu seperti kertas gambar atau kertas HVS. Kedua ada karton, ketiga kain, misalnya kain polos atau kanvas sederhana, dan yang terakhir yaitu ada daun atau permukaan alami seperti untuk eksperimen. Selanjutnya media pewarna, ada cat air dan ada cat poster, cat akrilik atau encerkan untuk anak, tinta atau pewarna alami, misalnya dari kunyit, daun, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai media dan alat dalam teknik mencetak sederhana seni rupa anak usia dini. Kedua yaitu alat dalam teknik mencetak sederhana. Alat adalah benda yang digunakan untuk membuat pola atau bentuk dalam cetakan. Nah, misalnya alat cetak alami bisa berupa contoh daun berbagai bentuk, buah, contohnya apel, belimbing, kentang yang telah dipotong dan dibentuk. Selanjutnya itu contohnya bunga, kemudian ada contohnya batang atau ranting pohon. Nah, kelebihan dari contoh-contoh alat cetak yang alami ini mudah didapat dan dapat mengenalkan anak pada alam dan lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya yaitu alat cetak buatan sederhana seperti contohnya spons, stempel karet, potongan busa, tutup botol, gelang karet yang untuk membentuk pola garis. Selanjutnya yaitu roll sederhana. Sekian dari materi saya kembalikan ke moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian yang F, yaitu langkah-langkah kegiatan mencetak dalam pembelajaran seni rupa anak usia dini. Kegiatan mencetak atau painting dalam pembelajaran anak usia dini ini merupakan aktivitas yang memberikan kesempatan kepada anak untuk mengeksplorasi warna, bentuk, dan tekstur melalui proses penempelan alat cetak yang telah diberi warna pada media tertentu seperti kertas. Dalam pendidikan anak usia dini, kegiatan ini termasuk bagian dari pembelajaran seni berbasis bermain yang menekankan proses eksplorasi dan pengalaman langsung anak. Menurut Suryadi, dalam kajian pendidikan anak usia dini, kegiatan seni seperti gambar, melukis, dan mencetak bertujuan untuk mengembangkan kreativitas serta memberikan ruang bagi anak untuk menginspirasikan diri dan perasaannya. Agar kegiatan mencetak dalam berjalan secara efektif dan sesuai dengan karakteristik perkembangan anak usia dini, guru perlu menyusun kegiatan pembelajaran secara sistematif melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan pembelajaran. Tahapan pertama yang harus dilakukan oleh guru adalah perencanaan kegiatan pembelajaran. Dalam tahap ini, guru menentukan tujuan kegiatan, menyiapkan alat dan bahan, serta merancang langkah-langkah kegiatan yang sesuai dengan kemampuan anak. Perencanaan yang baik sangat penting dalam pembelajaran anak usia dini karena anak memiliki karakteristik belajar yang berbeda dengan orang dewasa. Anak belajar melalui pengalaman langsung, eksplorasi, dan kegiatan menyenangkan. Kegiatan pembelajaran pada anak usia dini harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak serta memberikan kesempatan kepada anak untuk aktif dalam pembelajaran. Dalam tahap perencanaan ini, guru melakukan beberapa hal yaitu menentukan tema pembelajaran, misalnya tema alam, tumbuhan, atau hewan. 2. Menentukan jenis teknik mencetak yang akan digunakan seperti mencetak dengan daun, spons, dan kentang. Menyiapkan alat dan bahan yang aman digunakan oleh anak. Seterusnya, menentukan cara penilaian terhadap proses dan hasil karya anak. Yang kedua yaitu tahap persiapan alat dan bahan. Setelah perencanaan dilakukan, guru menyiapkan berbagai alat dan bahan yang akan digunakan dalam kegiatan mencetak. Pemilihan alat dan bahan ini harus mempertimbangkan fokus keamanan, kemudahan penggunaan, dan ketersediaan di lingkungan sekitar. Bahan yang disebut yaitu kertas gambar, cat air atau cat poster, spons, kentang, dan benda lain sebagai alat cetak, wadah cat, alas meja, lap atau tisu untuk membersihkan tangan. Yang ketiga yaitu tahap pengenalan kegiatan anak.
Sebelum kegiatan dimulai, guru perlu memperkenalkan kegiatan mencetak kepada anak. Tahap ini bertujuan agar anak memahami apa yang akan mereka lakukan, serta merasa tertarik untuk mengikuti kegiatan pada tahap ini. Guru dapat menunjukkan contoh hasil karya cetak, menjelaskan alat dan bahan yang akan digunakan, mengajak anak berdiskusi tentang warna, bentuk, dan benda yang digunakan. Guru dapat menggunakan metode bertanya dan berdiskusi sederhana untuk merangsang rasa ingin tahu anak. Yang keempat yaitu tahap demonstrasi oleh guru. Setelah anak memahami kegiatan yang akan dilakukan, guru memberikan demonstrasi atau contoh cara mencetak, yaitu mengambil alat cetak, misalnya daun atau spons. 2. Mencelupkan atau mengoleskan cat pada alat cetak. 3. Menempelkan alat cetak pada kertas dan menekan secara perlahan agar warna menempel dengan baik. Lanjut, mengangkat alat cetak untuk melihat hasil cetakan. Yang kelima ada tahap pelaksanaan kegiatan anak. Setelah guru memberikan contoh, anak mulai melakukan kegiatan mencetak secara mandiri dengan bimbingan guru. Pada tahap ini, anak diberikan kebebasan untuk bereksplorasi dengan warna, bentuk, dan pola. Langkah-langkah kegiatan yang dilakukan untuk anak biasanya yang pertama, memilih alat cetak yang ingin digunakan. 2. Memilih warna cat yang ingin digunakan, mencelupkan cetakan ke dalam air. 4. Menempelkan alat cetak pada kertas, dan terakhir mengulang kegiatan tersebut untuk membuat berbagai pola atau gambar. Yang keenam, apresiasi hasil karya anak. Setelah kegiatan mencetak selesai, guru mengajak anak untuk melihat dan menghasil karya yang telah dibuat. Tahapan ini disebut apresiasi karya seni. Guru dapat melakukan beberapa kegiatan seperti meminta anak menciptakan gambar yang mereka buat, menempelkan hasil karya di kelas, dan memberikan pujian atau penghargaan setiap anak. Yang terakhir ada tahap penutupan dan refleksi. Tahap terakhir adalah kegiatan penutup. Guru bersama anak membersihkan alat-alat dan bahan yang digunakan serta merapikan ruang kelas. Kegiatan ini juga mengajarkan anak tentang tanggung jawab dan kemandirian. Selain ini, guru dapat melakukan refleksi sederhana dengan bertanya kepada anak tentang pengalaman mereka selama kegiatan. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Denia Putri dengan NIM 24022017. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari penerapan teknik mencetak dalam pembelajaran seni rupa anak usia dini. Yang kedua, bentuk dan jenis teknik mencetak yang diterapkan di PAUD. Adapun dalam praktik di lapangan, teknik mencetak yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik anak usia dini, yaitu sederhana, aman, dan menyenangkan. Yang pertama, cetak tangan, handprinting, yaitu teknik paling sering digunakan. Penerapan dalam implementasinya nyata, guru menyiapkan cat air di wadah datar, anak diminta mencelupkan telapak tangan ke dalam cat, lalu menempelkan ke kertas. Contohnya yaitu bentuk tangan dijadikan gambar pohon, jari sebagai ranting, bentuk tangan menjadi hewan, misalnya ayam atau ikan. Makna pembelajaran yang dapat diambil, anak merasa senang karena menggunakan tubuhnya sendiri sebagai alat sehingga lebih percaya diri dan aktif. Yang kedua, cetak bahan alam atau daun dan bunga. Penerapan dalam implementasinya, anak diajak keluar kelas untuk mengumpulkan daun. Setelah itu, guru membantu mengoleskan cat ke permukaan daun, lalu menempelkan ke kertas. Contoh hasilnya, cetakan urat dan daun terlihat jelas. Anak membuat kolase dari berbagai bentuk daun. Makna yang dapat diambil, anak tidak hanya belajar seni, tetapi juga mengenai lingkungan alam secara langsung. Cetak spons, penerapannya guru memotong spons menjadi berbagai bentuk, lingkaran, segitiga, bintang. Anak menyelupkan spons ke cat lalu menekankan ke kertas. Contoh hasilnya, pola berulang, motif hias sederhana, hiasan dinding kelas. Makna yang diambil, anak belajar membuat pola dan mengenal konsep pengulangan. Yang D, cetak stempel sederhana atau kentang atau wortel. Penerapan nyatanya, kentang atau wortel dipotong dan dibentuk sederhana oleh guru. Anak kemudian menggunakan sebagai stempel ke contoh hasilnya, bentuk bunga, lingkaran, atau simbol sederhana.
Makna pembelajarannya, anak belajar bahwa benda sehari-hari bisa digunakan untuk tahap evaluasi penilaian dalam PAUD tidak menekankan hasil akhir, tapi proses yang dinilai secara nyata. Yang pertama, keberanian anak mencoba. Yang kedua, kreativitas saat kegiatan. Yang ketiga, kemampuan mengikuti instruksi. Yang keempat, kreativitas dalam penggunaan warna dan bentuk. Yang keempat, manfaat penerapan teknik mencetak bagi anak usia dini. Yang pertama, mengembangkan motorik halus. Saat anak mencelup, menekan, dan mengangkatkan alat cetak, otot kecil pada tangan terlatih. Yang kedua, meningkatkan kreativitas. Anak bebas memilih warna, bentuk, dan cara mencetak tanpa batasan kaku. Yang ketiga, melatih konsentrasi dan kesabaran anak, belajar mengikuti langkah-langkah dan menyelesaikan kegiatan. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri anak. Anak merasa bangga menunjukkan hasil karyanya kepada guru dan teman. Yang kelima, mengembangkan kemampuan sensorik. Anak merasakan tekstur cat, daun, dan berbagai media yang digunakan. Yang kelima, kelebihan dan kendala dalam penerapan di lapangan. Yang pertama, kelebihannya. Yang pertama, anak sangat antusiasi dan tidak mudah bosan. Yang kedua, alat dan bahan mudah didapat. Yang ketiga, bisa dilakukan di dalam maupun di luar kelas. Yang keempat, mendukung pembelajaran tematik. Yang B, kendala yang sering terjadi. Yang pertama, kelas menjadi kotor karena cat. Yang kedua, anak kadang bermain cat berlebihan. Yang ketiga, ada anak yang takut kotor atau ragu-ragu mencoba. Yang keempat, guru perlu ekstra pengawasan. Menurut Mulyasa 2012, guru PAUD harus mampu mengolah kelas secara fleksibel dan kreativitas agar kegiatan tetap kondusif. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Yang ketiga, proses penerapan teknik mencetak di kelas. Penerapan teknik mencetak tidak dilakukan secara sembarang, tetapi melalui tahap yang jelas agar tujuan pembelajaran tercapai. Tahap persiapan. Yang A, tahap persiapan. Dalam praktik nyata, guru melakukan yang pertama, menentukan tema, misalnya tanaman, hewan, atau keluargaku. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan, cat air, kertas, daun, spons. Yang ketiga, menata ruang kelas agar aman dan mudah dibersihkan. Hal ini karena anak usia dini cenderung aktif dan mudah membuat lingkungan menjadi kotor. Yang B, tahap pelaksanaan. Langkah yang dilakukan di kelas. Yang pertama, guru memperkenalkan alat dan bahan. Yang kedua, guru memberikan contoh secara langsung. Yang ketiga, anak memulai mencoba sendiri. Yang keempat, diberi kebebasan memilih warna dan bentuk. Yang kelima, guru mendampingi tanpa terlalu mengatur. Kondisi nyata di kelas. Yang pertama, ada anak yang rapi, yang berantakan. Yang kedua, ada anak yang langsung mencoba. Yang ketiga, guru harus sabar dan memberi motivasi. Yang C, tahap evaluasi. Penilaian dalam PAUD tidak menekankan hasil akhir, tetapi proses yang dinilai secara nyata. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teknik mencetak sederhana. Teknik mencetak sederhana merupakan kegiatan seni rupa pada anak usia dini yang dilakukan dengan cara memindahkan warna atau bentuk dari suatu benda ke media seperti kertas untuk menghasilkan pola atau gambar. Kegiatan ini menggunakan bahan sederhana yang mudah ditemukan seperti daun, buah, atau spons, sehingga menarik dan mudah diterapkan. Melalui teknik mencetak, anak dapat bereksplorasi dengan warna, bentuk, dan tekstur, sekaligus mengembangkan kreativitas imajinasi serta kemampuan motorik halus dan koordinasi mata tangan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi media pembelajaran yang menyenangkan bagi anak usia dini. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya merupakan contoh kegiatan teknik mencetak sederhana yang kreatif untuk anak usia dini. Penggunaan teknik mencetak dalam pembelajaran seni rupa memiliki banyak sekali manfaat. Kegiatan ini mampu mengembangkan motorik halus anak melalui aktivitas menekan, mencelup, dan juga mengecap. Selain itu, mencetak juga melatih koordinasi antara mata dan juga tangan, meningkatkan kemampuan mengenal warna dan bentuk, serta mendorong anak untuk berekspresi secara bebas.
Anak juga mengembangkan imajinasi melalui variasi bentuk yang dihasilkan dari berbagai media cetak. Dalam praktiknya, di sini saya memiliki beberapa contoh, yaitu yang pertama kegiatan mencetak menggunakan daun atau nature printing. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan anak pada bentuk dan tekstur daun sekaligus mengembangkan kreativitas mereka melalui eksplorasi bahan alam. Alat dan bahan yang kita butuhkan: daun dengan berbagai bentuk serta ukuran, cat air ataupun pewarna makanan, kuas, kertas gambar. Langkah-langkah kegiatannya, kita sebagai guru mengajak anak mengamati berbagai jenis daun yang telah disediakan. Anak memilih daun yang mereka sukai, permukaan daun diolesi dengan cat menggunakan kuas, lalu daun ditempelkan di atas kertas, kemudian ditekan perlahan. Nah, lalu daun diangkat secara hati-hati untuk melihat hasil cetakan. Perkembangan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah anak dapat mengenal bentuk dan juga struktur dari alam. Yang kedua, melatih motorik halus. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas dalam menyusun pola serta kegiatan. Di sini, kegiatan ini tidak hanya mengembangkan kreativitas, tapi juga menanamkan nilai peduli terhadap lingkungan. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu tutup botol, spons, gulungan tisu, dan juga cat air serta kertas gambar. Langkah-langkah kegiatannya, guru dapat memperkenalkan berbagai benda bekas kepada anak. Lalu, anak memilih benda yang ingin dia gunakan dan benda itu dicelupkan ke dalam cat. Lalu, anak mencapkan benda tersebut ke kertas. Anak bebas membuat pola sesuai dengan imajinasi yang dimilikinya. Pengembangan yang ingin dicapai yaitu kreativitas tanpa batas, kesadaran lingkungan, serta kemampuan problem solving sederhana. Selanjutnya, kegiatan mencetak dengan jari atau fingerprinting. Kegiatan ini memberikan pengalaman langsung yang sangat menyenangkan bagi anak karena melibatkan indera peraba. Di sini, kita menggunakan cat khusus untuk anak ataupun cat air serta kertas gambar. Nah, anak mencelupkan jari ke dalam cat, lalu ditekan ke kertas untuk menghasilkan bentuk. Di sini, anak dapat menambahkan detail sederhana seperti mata ataupun kaki. Hasil cetakan dapat dikembangkan menjadi gambar, misalnya hewan ataupun bunga. Pengembangan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah stimulasi sensorik, ekspresi diri, dan juga kepercayaan diri anak. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kegiatan cetak percikan atau spray printing sederhana. Teknik ini memberikan pengalaman baru yang unik karena menghasilkan efek bayangan. Di sini, kita menggunakan sikat gigi bekas, cat air, daun ataupun pola sederhana, dan juga kertas. Kita bisa meletakkan daun di tengah-tengah kertas ataupun pola yang tadi sudah kita siapkan, lalu kita celupkan sikat gigi ke dalam cat. Lalu setelah itu percikan cat dengan menggosok sikat. Setelah itu angkat daun ataupun pola untuk melihat hasil cetakan. Di sini kita bisa membuat kegiatan ini sangat menyenangkan karena kita di sini pengembangan yang ingin dicapai yaitu eksplorasi teknik baru, rasa ingin tahu anak meningkat serta kreativitas visual. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai peran guru dalam mengembangkan kreativitas anak usia dini melalui teknik mencetak sederhana. Yang pertama, guru sebagai fasilitator. Dalam pembelajaran anak usia dini, guru berperan sebagai fasilitator yang menyediakan berbagai pengalaman belajar bagi anak. Pada kegiatan mencetak, guru menyiapkan beragam alat dan bahan seperti daun, spons, kentang, dan cat warna. Hal ini penting karena kreativitas anak tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berkembang melalui pengalaman yang dirangsang dari lingkungan. Oleh karena itu, guru perlu memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih media dan mengekspresikan ide tanpa batas, sehingga anak dapat mengembangkan imajinasinya secara optimal. Yang kedua, guru sebagai motivator. Selain sebagai fasilitator, guru juga berperan sebagai motivator yang mendorong anak untuk percaya diri dan berani mencoba. Kreativitas akan berkembang apabila anak memiliki motivasi dari dalam dirinya dan merasa senang dalam melakukan suatu kegiatan. Dalam kegiatan mencetak, guru perlu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, memberikan pujian atas usaha anak, serta menghindari kritik yang dapat menurunkan rasa percaya diri pada anak.
Dengan demikian, anak akan lebih berani bereksplorasi dan tidak takut melakukan kesalahan. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Guru juga berperan sebagai pembimbing yang mengarahkan proses belajar anak tanpa membatasi aktivitasnya. Dalam teknik mencetak, guru cukup memberikan contoh sederhana, kemudian memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan ide sesuai imajinasinya. Peran guru di sini adalah memberikan bantuan secukupnya, misal pada saat anak mengalami kesulitan, serta mengajukan pertanyaan terbuka agar anak bisa berpikiran lebih luas. Dengan cara ini, anak belajar menemukan solusi sendiri dan mengembangkan kemampuan berpikir kreatifnya. Yang keempat, guru sebagai pencipta lingkungan yang kreatif. Lingkungan belajar yang kondusif sangat berpengaruh terhadap perkembangan kreativitas anak. Guru bertanggung jawab menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan menghargai setiap karya anak. Dalam kegiatan mencetak, guru tidak boleh membandingkan hasil karya anak yang satu dengan anak yang lain, melainkan harus memberikan kebebasan terhadap anak dalam berekspresi. Lingkungan yang positif akan membuat anak merasa dihargai dan lebih percaya diri dalam menampilkan ide-idenya. Yang kelima, ada guru sebagai observer atau pengamat. Peran guru sebagai pengamat sangat penting untuk memahami perkembangan kreativitas anak. Guru tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga memperhatikan proses yang dilakukan oleh anak. Dalam kegiatan mencetak, guru dapat mengamati bagaimana anak memilih warna, menggunakan alat, serta menciptakan ide yang unik. Melalui observasi, guru dapat mengetahui potensi, minat, dan kebutuhan anak sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan perkembangan anak, pada masing-masing anak. Yang keenam, ada guru sebagai inovator. Guru berperan sebagai inovator yang mampu merancang kegiatan pembelajaran yang menarik dan bervariasi. Dalam teknik mencetak, guru dapat menciptakan berbagai inovasi seperti menggunakan bahan alam, mencetak dengan jari atau tangan, atau menggabungkan kegiatan mencetak dengan cerita. Inovasi ini penting agar anak tidak merasa bosan dan lebih antusias dalam belajar. Dengan demikian, dengan kegiatan yang kreatif dan menyenangkan, anak akan lebih mudah mengembangkan kemampuan berpikir kreatifnya. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Kendala dan solusi dalam penerapan teknik mencetak sederhana di PAUD. Yang pertama, keterbatasan media dan alat pembelajaran. Salah satu kendala yang sering ditemukan adalah keterbatasan media dan alat yang digunakan dalam kegiatan mencetak. Banyak lembaga PAUD masih menggunakan media pembelajaran yang terbatas, sehingga kegiatan pembelajaran menjadi kurang bervariasi. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan motorik halus anak salah satunya disebabkan oleh kurangnya variasi kegiatan dan keterbatasan media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Solusinya adalah untuk mengatasi keterbatasan media, guru dapat memanfaatkan bahan-bahan yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar, seperti daun, pelepah pisang, buah-buahan, atau biji-bijian sebagai alat cetak. 2. Kurangnya kreativitas guru dalam mendesain kegiatan. Kendala lain dalam penerapan teknik mencetak adalah kurangnya kreativitas guru dalam merancang kegiatan pembelajaran. Dalam beberapa kasus, kegiatan mencetak belum dirancang secara optimal, sehingga kurang memberikan kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi. Padahal, kegiatan mencetak dapat menjadi sarana untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak apabila dirancang secara kreatif dan inovatif. Solusinya, guru perlu meningkatkan kompetensi profesionalnya melalui pelatihan, workshop, atau kegiatan pengembangan profesional lainnya. Dengan demikian, guru dapat mengembangkan berbagai variasi teknik mencetak seperti fingerprinting. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Dini, yaitu kendala dan solusi dalam penerapan teknik mencetak sederhana di PAUD. Poin ketiga, perbedaan kemampuan anak. Setiap anak memiliki tingkat perkembangan yang berbeda, terutama dalam kemampuan motorik halus. Perbedaan ini sering menjadi kendala ketika kegiatan mencetak dilakukan secara klasikal di kelas. Beberapa anak mungkin dapat mengikuti kegiatan dengan baik, sementara anak lain mengalami kesulitan dalam memegang alat cetak atau mengontrol pergerakan tangannya sendiri. Oleh karena itu, anak yang memiliki kemampuan motorik lebih berkembang memerlukan bimbingan yang kurang berkembang memerlukan bimbingan lebih intensif dari guru. Solusinya, guru dapat memberikan pendampingan lebih intensif kepada anak yang mengalami kesulitan serta menyesuaikan kegiatan dengan tahap perkembangan anak. Selain itu, guru dapat melakukan pendekatan bermain sambil belajar sehingga anak dapat melakukan aktivitas mencetak tanpa merasa tertekan atau gugup. Yang keempat, kurangnya waktu dan pengelolaan kelas. Kegiatan mencetak biasanya memerlukan waktu lebih lama dibandingkan kegiatan belajar lainnya karena melibatkan proses persiapan alat, pelaksanaan kegiatan, hingga membersihkan alat setelah kegiatan selesai. Jika pengelolaan kelas tidak dilakukan dengan baik, kegiatan mencetak dapat menjadi kurang efektif dan tidak terorganisir. Perlu merencanakan kegiatan pembelajaran secara lebih sistematis, mulai dari penyiapan alat sebelum kegiatan dimulai, ketika kegiatan dimulai, atau ketika kegiatan selesai, agar pembelajaran tetap terlaksana secara tertib. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Kesimpulan dari presentasi kami hari ini adalah teknik mencetak sederhana merupakan kegiatan seni rupa yang efektif dan menyenangkan dalam pembelajaran PAUD karena menggunakan bahan yang mudah ditemukan, dan kegiatan ini mampu mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak seperti kreativitas, motorik halus, kognitif, sosial, emosional melalui berbagai teknik dan medianya. Anak dapat berekspresi dan mengekspresikan diri secara bebas dengan peran guru yang kreatif serta pemanfaatan bahan sederhana. Kendala dalam pembelajaran ini dapat diatasi sehingga kegiatan mencetak dapat berlangsung secara optimal dan bermakna. Terima kasih.